Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Di episode kali ini gue akan membahas tentang misi Monarch di Godzilla vs Kong yang sepertinya bisa menyebabkan sebuah bencana dan dapat membangunkan lebih banyak Titans di Monsterverse. Misi Monarch di Godzilla vs Kong dapat menghasilkan munculnya lebih banyak Titans di Monsterverse. Godzilla King of the Monsters menetapkan sebuah daftar panjang tentang para Titans dan diketahui mereka masih hidup. Tapi Monarch tidak pernah mengkonfirmasi bahwa Titans yang dipantau oleh mereka adalah satu-satunya yang ada di Monsterverse. Mungkin ada monster raksasa lain yang Monarch tidak ketahui, tetapi semuanya itu bisa berubah di Godzilla vs Kong. Di Godzilla King of the Monsters terungkap bahwa lebih dari selusin Titans telah berhibernasi selama berabad-abad. Beberapa monster ini berasal dari perpustakaan Kaiju Toho, sedangkan sisanya asli dari Monsterverse. Dan rupanya makhluk seperti Scylla dan Behemoth selama ini telah tertidur di bawah tanah di berbagai belahan dunia. Para Titan tersebar sedemikian rupa sehingga setidaknya ada satu Titans di setiap benua. Dan untuk setiap Titan yang diketahui oleh Monarch, mereka memiliki basis yang didirikan untuk mempelajari dan memonitor mereka. Para Titan tetap tidak aktif sampai Jonah Allen dan Emma Russell mencuri Orca dan menggunakannya untuk membangunkan King Ghidorah, yang pada gilirannya membangunkan beberapa Titans lainnya. Dan akibatnya Mark Russell dengan cepat mengarahkan jarinya ke Monarch dan menyalahkan mereka atas apa yang terjadi, karena Monarch menggunakan teknologi yang sebenarnya dibuat oleh Mark yang menyebabkan insiden ini. Jadi meskipun para ekoteroris adalah penjahatnya, Monarch ikut bertanggung jawab atas konflik antara Godzilla dan King Ghidorah, serta bencana yang terjadi seluruh peristiwa King of the Monsters. Untungnya Godzilla mampu mengalahkan Ghidorah dan menyelamatkan dunia dari kesalahan manusia. Bisa jadi Monarch akan melakukan kesalahan yang sama di Godzilla vs Kong nanti. Ada beberapa alasan mengapa Monarch dapat membangunkan lebih banyak musuh untuk Godzilla dan Kong untuk saling bertarung dalam film Monsterverse mendatang. Di film Kong Skull Island merinci teori yang dikembangkan oleh Dr. Houston Brooks yang memastikan Hollow Earth tersembunyi di bawah permukaan bumi. Ada goa-goa yang cukup besar untuk menampung banyak monster raksasa. Dia juga berteori bahwa para monster dapat menggunakan goa-goa ini untuk mencapai berbagai bagian di planet ini, serta melakukan perjalanan ratusan mil hanya dalam hitungan detik. Dan tampaknya, itu menunjukkan bagaimana Titans dapat melakukan perjalanan dari satu lokasi ke lokasi lain tanpa harus menunjukkan dirinya. Dan hal itu menjadi sulit dideteksi oleh Monarch. Idenya adalah bahwa salah satu titik masuk ke terowongan Hollow Earth adalah Pulau Tengkorak. Gerbang khusus ini juga menjelaskan bagaimana musuh Kong yaitu Skullcrawler dapat mencapai permukaan. Di Godzilla King of the Monsters menegaskan bahwa teori Hollow Earth jauh lebih dari sekedar teori. Ketika Godzilla berhibernasi karena luka yang diderita akibat Oxygen Destroyer, Monarch melacak gerakannya dan menemukan bahwa tubuh Godzilla turun jauh ke dalam terowongan di bawah laut. Nah, setelah mengikutinya, Monarch menemukan sisa-sisa peradaban masa lalu dan menyadari bahwa kota bawah laut yang terlupakan ini adalah rumah Godzilla, di mana sekelompok orang kuno pernah tinggal di sini, dan tampaknya mereka menyembah para Titan termasuk Godzilla sebagai dewa. Ternyata tempat itu juga merupakan peradaban tertua dalam sejarah. Lantas apa artinya semua ini? Ini berarti bahwa sejarah manusia purba dan Titans saling terhubung ke bumi berongga atau Hollow Earth, dan penemuan yang lebih besar mungkin saja sedang menunggu para ilmuwan jauh dalam bumi. Clipping surat kabar dalam kredit Godzilla King of the Monsters mengungkapkan bahwa Monarch memiliki rencana untuk kembali ke terowongan Hollow Earth dengan pergi melalui titik masuk di Skull Island. Ini sejalan dengan apa yang dikatakan dengan sinopsis resmi untuk Godzilla vs Kong tentang misi Monarch. Menurut sinopsisnya, Monarch akan menyelam dan mencari tahu tentang asal-usul para Titan. Disebutkan pula bahwa perjalanan mereka akan dimulai dengan Pulau Tengkorak. Jadi berdasarkan apa yang dikatakan dalam kredit tersebut, jelas bahwa pencarian Monarch untuk menemukan petunjuk tentang sejarah Titans akan membawa mereka kembali ke terowongan Hollow Earth. Nah, konsekuensinya untuk misi ini mungkin telah tersembunyi juga di dalam kredit tersebut. Nah, bagian ini sebenarnya udah gue tampilin di video tentang misteri Titan Nozuki. Salah satu baris dalam teks yang terlihat ditutupi tersebut mengatakan, tetapi berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyalakan api dan mengirim peradaban kita sendiri ke dalam kehancuran.
Ini menunjukkan bahwa sesuatu di Monsterverse masih tetap tersembunyi bahkan setelah pertempuran dengan Ghidorah. Apapun itu, ini menunjukkan bahwa hal tersebut bisa menimbulkan masalah bagi semua peradaban. Panggilan Ghidorah membangunkan semua Titan yang diketahui oleh Monarch. Lantas apa yang diperlukan untuk membangunkan sebuah ancaman, yang bahkan panggilan Ghidorah pada waktu itu mungkin tidak sampai ke Hollow Earth? Bisa jadi ada Titans yang begitu jauh di dalam terowongan Hollow Earth sehingga mereka tidak bisa mendengar panggilan Ghidorah. Dan jika ada Titans lain di bumi berongga, penjelajahan Monarch atas terowongan tersebut bisa menjadi masalah baru yang akan membangunkan mereka dari tidurnya. Ketika sebuah bocoran mainan memperlihatkan masuknya Mechagodzilla di Godzilla vs Kong, tampak jelas bahwa peristiwa dalam film tersebut akan menjadi sebuah tim di mana Godzilla dan Kong akan mengesampingkan perbedaan mereka untuk mengalahkan duplikat robot milik Godzilla tersebut. Para penggemar percaya bahwa meskipun pertarungan antara Godzilla dan Kong dipastikan memiliki pemenang yang pasti, munculnya musuh bersama pada akhirnya akan menyatukan kedua monster tersebut. Untuk sementara, semua tanda ini menunjukkan musuh terbesarnya adalah Mechagodzilla, dan mungkin juga Nozuki. Ancaman yang dihadapi Monsterverse di Godzilla vs Kong bisa jauh lebih besar dari itu, jika lebih banyak Titans yang akan dibangunkan. Godzilla dan Kong bisa saja berhadapan dengan banyak kaiju. Lalu, Titans mana yang bisa muncul dari Hollow Earth? Karena hampir semua Titans yang tak terlihat adalah asli buatan Monsterverse, ini akan menjadi rute yang paling jelas untuk diambil Legendary jika mereka ingin memperkenalkan kaiju Toho yang lain. Contohnya saja Gigan atau Anguirus, yang kerangkanya terlihat di kota Godzilla. Anggota spesies Anguirus lain mungkin saja masih hidup di suatu tempat di Hollow Earth. Titan lain yang mungkin muncul adalah makhluk misterius yang mentis kita dalam teks yang diduga disamarkan, yang termasuk di dalamnya adalah koordinat yang mengarah ke Göbekli Tepe, sebuah kuil kuno di Turki. Ini bisa menjadi lokasi Titan yang tidak dikenal yang mungkin menjadi tempat kemunculan Nozuki. Selain Nozuki, tidak ada yang tahu adegan pasti Titans apalagi yang tinggal di terowongan yang belum dijelajahi ini. Tetapi dengan membangunkan mereka dapat memiliki konsekuensi mengerikan yang mungkin akan terjadi di Godzilla vs Kong ataupun setelahnya. Mengingat mungkin diperlukan lebih dari satu film bagi Godzilla dan Kong untuk berurusan dengan semua Titans yang dibuat oleh kesalahan Monarch. Yang pertama dari Ilvan Septiawan, Bang, kalau Godzilla 2019 tanpa burning mode versus Shin Godzilla menang mana? Godzilla 2019. Terus dari Nitro ID, Bang, apakah Gigan bakal masuk ke Monsterverse? Mungkin, bisa aja. Dan bagaimana caranya Gigan masuk? Tergantung si pembuat film nanti gimana caranya. Ya mungkin hampir sama kali storyline-nya. Hampir sama kali ceritanya nanti. Mungkin aja Gigan, makhluk luar angkasa yang datang ke bumi. Dari Ardan, Bang, nanti ada Godzilla Junior versi Legendary nggak, Bang? Bisa jadi, siapa tahu ada. Bisa jadi, bro, bisa jadi. Terus dari Jeff Zilla Gaming, Bang, kenapa Destroyer nggak dimasukin Monsterverse? Belum saatnya, bro. Belum saatnya dia masuk. Mungkin menurut gue ya, belum saatnya. Terus dari Jovan Atalah, Bang, kayaknya Mothra Leo akan muncul di Monsterverse. Kan di film King of the Monsters seluruh Mothra menetas di akhir film. Bisa jadi. Terus dari Bubu Channel, Bang, kalau penampilan Mechagodzilla di Godzilla vs Kong kayak gimana? Itu kan dari bocoran mainan kelihatan tuh. Ya mirip-mirip sih kayak Mechagodzilla biasa. Cuman siripnya atau lempeng dorsalnya berwarna merah kalau nggak salah itu. Nah, pergelangan tangannya mirip kayak Ready Player One kalau kalian tahu. Kalau kamu tahu tuh, film Ready Player One mirip-mirip tuh penampilan tangannya dari Mechagodzilla. Terus dari Godzilla Gaming, kayaknya nih menurut teori saya kepala King Ghidorah di post credit scene Godzilla King of the Monsters akan berevolusi menjadi Nozuki. Teori, maaf kalau saya salah, nggak apa-apa, bro. Namanya juga teori, bisa jadi. Lanjut ya. Terus dari Ferry Novaldi, Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Salam pencinta Godzilla. Godzilla dan Kong versus Nozuki and Mechagodzilla udah terlalu kuat. Gak mungkin Biollante hadir karena terlalu banyak karakter jahatnya. Iya, ya mungkin aja Biollante hadirnya di film selanjutnya setelah Godzilla vs Kong gitu.
Kan teori gue itu cuma menerka-nerka aja. Ya kemungkinan juga nggak bakal muncul di Godzilla vs Kong karena terlalu ribet ceritanya nanti. Selanjutnya dari The Kucing, Bang, nanti Mechagodzilla dibikin sama siapa, Bang? Sama Monarch. Pasti sama Monarch. Terus dari Gali Rohimat, wifi ku lemot, gak enak nontonnya, Bang. Terus dari Fajri Gozali, si Ford Brody dari Godzilla 2014 itu bakal balik ke Monsterverse lagi nggak? Sebagai anggota baru Monarch? Enggak kayaknya, bro. Godzilla vs Kong yang gue lihat sudah banyak memasukkan ini karakter yang baru, jadi kayaknya sih nggak masuk dia. Dari Gamer Junior Budianto, Bang, mungkin patung monster yang mengawasi Mothra adalah dua Mothra. Bisa jadi sih, bro, tapi bentuknya kayak patung penjaga gitu, kayak orang gitu. Terus sebelumnya sama mungkin tulang yang berada di kuil Godzilla kemungkinan bukan milik Anguirus. Mungkin tulang itu adalah tulang milik monster lain, bisa saja seperti Ebirah dan Gezora, bisa aja. Gitu. Kan di sini gue cuman menerka aja dari bentuknya, dan para penggemar yang lain juga menebaknya itu Anguirus gitu. Ya bisa aja itu monster lain, kita nggak pernah tahu. Nah yang terakhir ya, dari Kage Tosin, ini alur cerita Monsterverse menurut saya lebih diutamakan peran Titan dalam kehidupan bumi dibandingkan alur cerita versi Toho yang mengutamakan pertarungan antara kaiju. Iya benar, bro. Kira-kira Jet Jaguar bisa diadaptasi ke Monsterverse nggak ya? Kalau menurut abang gimana? Jet Jaguar ya? Kayaknya sulit, bro, buat masuk Jet Jaguar. Kalau menurut gue ya, Jet Jaguar dibanding masukin Jet Jaguar, gue sih lebih seru kalau masukin Titan yang lain kayak Gigan, Destroya, mungkin Bagan, jadi lebih seru aja gitu. So, terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada tambahan atau apapun, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.